Terima kasih atas kesempatannya untuk bertanya dan terima kasih Bapak Faiz yang sudah mengisi acara hari ini, sangat menarik sekali. Saya Nadia, mahasiswa dari Undip, ingin bertanya masalah tentang self dan persona, tentang keotentikan tadi. Kamu mahasiswa apa mahasiswi? Mahasiswi. Oh, mahasiswa. Di era media sosial saat ini itu saya lebih menemukan bahwa persona yang ditampilkan oleh influencer atau tokoh publik itu justru malah dianggap sebagai bentuk otentik. Bahkan saya sendiri juga menganggap bahwa persona yang mereka tampilkan adalah otentik yang dihasilkan dari diri mereka. Jadi saya sangat penasaran tentang pendapat Bapak Faiz mengenai bagaimana sih makna otentik yang seharusnya merujuk pada self yang seperti yang Bapak Faiz katakan itu kini bergeser menjadi sebuah persona begitu. Terima kasih. Bisa langsung direspon, Pak. Oke, jadi yang pertama tahu ini persona atau self itu diri kita sendiri. Itu dorongan asli dari diri kita ataukah pengaruh dari luar ataukah ketika kita ingin memakai topeng saja. Itu yang tahu kita. Pak, saya tahu saya itu seperti ini, tapi biar orang tidak tahu aslinya saya ini, saya tampilkan ini. Itu berarti kalian sedang membangun persona. Saya itu sebenarnya pemarah, Pak. Tapi kalau orang tahu saya pemarah kan tidak enak. Jadi setiap kali di kontennya itu senyum, terus kalimat-kalimat penuh cinta, begitu cut keluar konten ngamuk-ngamuk, misuh-misuh. Jadi ini berarti yang tadi itu persona. Jadi yang pertama catatannya kita yang pertama tahu sebenarnya, atau seperti tadi ya, teman kita mungkin juga tahu, yang dekat, keluarga kita mungkin juga tahu kalau itu topeng. Jadi kan saya kapan itu ada lihat video yang ada mahasiswi terus di belakangnya ada bapaknya yang dia bilang saya bangun pagi terus bantu orang tua, itu bapaknya ngekek-ngekek itu ada ya video itu ya. Orangnya juga ada di sini salah satunya. Nah, ini yang persona. Jadi dia sedang membohongi dirinya. Oke ya. Bedakan nanti persona dengan becoming. Oke ya. Kalau becoming itu memang cita-cita saya Pak ingin jadi orang soleh. Dan ini proses saya menuju soleh. Bukan saya menipu diri. Jadi bedanya kalau yang becoming ini saya menerima diriku yang sekarang. Meskipun aku ingin berubah jadi lebih baik. Kalau yang persona dan self tadi, aku tidak ngaku. Tidak mengakui diriku yang sekarang. Padahal aku negatif, tapi aku ingin dicitrakan orang sebagai positif. Tanpa ada tendensi untuk mengubah diri sejatinya. Jadi ini bedanya self dan persona. Ini sebenarnya teori dari tadi ya, Carl Jung. Tulisannya Jung, ini ahli filosof dan ahli psikologi. Beliau yang punya quotes terkenal sekali, karena berpikir itu sulit, maka manusia itu biasanya malas mikir tapi cenderung menghakimi. Nah, itu Jung yang bilang begitu, karena orang itu kalau mikir kan repot, lebih enak menghakimi saja. Oh dasar kamu, dasar. Nah, ini. Maka seperti tadi ya membedakannya. Pak, ini persona apa self? Coba tanya dirimu, kamu memang begitu enggak yang kamu tampilkan itu? Kalau jawabannya tidak Pak, masuk ke pertanyaan tidak itu dalam arti kamu ingin menunjukkan agar orang tidak tahu aslimu atau sebenarnya kamu ingin berproses jadi lebih baik ke sana. Jadi ini sebenarnya proses menuju ke sana. Contohnya proses itu gini loh, misalnya kita malas sholat. Tapi terus begitu sekali kita ke masjid terus bolak-balik selfie diposting di Instagram sampai orang wah ini anak soleh sekali. Nganggapnya kita anak soleh. Sebenarnya kita melakukan itu dengan tujuan semoga ini mengingatkan diriku juga yang posting bahwa orang anggap saya anak soleh loh ya. Masa nggak soleh beneran? Ini dalam rangka menuju proses ini sebenarnya yang saya sebut tadi proses becoming. Kalau ini proses becoming ya monggo saja ada banyak strategi untuk becoming. Tapi kalau sekedar pencitraan
pencitraan itu kalau di kos-kosan sholat 5 waktunya bolong-bolong, tapi begitu liburan pulang di rumah, wah yo adan, yo neng masjid gak sajadah, yo wah bapaknya sampai geleng-geleng kepala. Padahal kalau sholat di kos-kosan yo mepet waktu, kawasan rok, terusan beda. Nah ini pencitraan namanya. Tapi kalau becoming ada proses, jadi lebih baik, jadi lebih baik. Kalian boleh berubah, bukan berarti harus stuck di situ terus, tapi pastikan itu becoming. Jadi pencitraan boleh sebagai proses becoming dalam arti saya begitu itu dalam untuk menunjukkan saya menuju ke sana, tapi sekarang saya belum. Sama kayak orang sedekah. Kan ada yang bilang, sedekah kok enggak ikhlas, mending enggak usah sedekah. Kalau saya sedekah enggak apa-apa meskipun pencitraan. Siapa tahu lama-lama karena itu terus terdistraksi kita jadi orang dermawan. Pikiran kita kemudian berubah. Tapi sambil tetap ngaku sebenarnya itu pencitraan, saya hari ini masih pamer saja. Ini namanya ngerti dirinya. Jadi itu bedanya ya. Jadi kuncinya tanyakan diri kita. Jadi itu ya, kalau kalian selfie terus filternya lapis 3, itu tanyakan dirimu, itu kamu sedang becoming apa sedang pencitraan saja. Oke. Ternyata jawabannya sedang proses. Tepuk tangan dong. Oke. Oh itu. Mbak Lala. Oke, Kita sedikit ada informasi Kang Dun. informasi. Oke, informasi penting. Apa itu? Oke, untuk pemilik mobil yang berplat B1745DKE, sekali lagi B17. Wes tangi. Betul itu, betul. Ah. Oh, oke, sudah ya. Itu harap bisa menggeser mobilnya ya, karena menghalangi jalan. Betul. Terima kasih. Mbak tadi dari Undip ya? Waduh, tak kayak kaos Mbak. Gimahar. Ileng seneng omah. Yo wong ki mung mahar tok yo tekan eling bareng ya. Goro-goro. Mbak Lala tadi kelihatannya ada clue-clue yang mau tanya yang punya alamat paling jauh. Oke, ini ada yang alamatnya paling jauh mungkin? Paling jauh. Langsung banyak yang Coba Kang samperin Kang. Jenengan mana Belakang. Mas?